Pelanggaran hak cipta atau konten ID sering menjadi momok atau masalah bagi para YouTuber, khususnya YouTuber pemula. Namun di samping itu, ada satu hal lagi yang paling menjadi permasalahan terbesar pada seorang YouTuber pemula adalah masalah konten berulang atau konten yang digunakan ulang. Untuk itu di video kali ini saya akan membahas tentang konten berulang dan konten yang digunakan ulang. Dua hal yang sangat mirip namun sangat berbeda. Untuk itu, agar tidak ketinggalan informasinya, simak videonya berikut ini. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konten berulang yang saya kutip dari forum bantuan YouTube, bahwa di sini dijelaskan adalah konten berulang. Konten berulang ini merujuk pada channel yang kontennya sangat mirip, sehingga penonton mungkin kesulitan untuk membedakan video yang ada di channel Anda. Kebijakan ini didasarkan pada bagian Search Console dalam kebijakan program AdSense. Nanti kita akan jelaskan Search Console itu apa agar teman-teman bisa lebih jelas. Kami menjelaskan menggunakan konteks yang lebih relevan bagi para kreator. Kebijakan ini berlaku untuk channel Anda secara keseluruhan. Artinya, jika sebagian besar video Anda melanggar panduan kami, maka keseluruhan channel Anda tidak akan bisa dimonetisasi. Nah, ini teman-teman poinnya. Nanti coba saya juga bantu akan jelaskan. Nah, konten apa saja yang masih diperbolehkan meskipun masuk pada konten berulang yang boleh digunakan? Nah, ini dijelaskan. Konten seperti apa yang bisa dimonetisasi? Di sini dijelaskan. Kebijakan ini memastikan agar konten yang dimonetisasi dapat menghadirkan tontonan yang memikat dan menarik bagi para penonton. Dengan kata lain, jika kebanyakan penonton dapat membedakan dengan jelas konten dalam setiap video yang ada di channel Anda, artinya channel Anda dapat diizinkan untuk monetisasi. Kami menyadari bahwa ada banyak channel yang membuat konten dengan pola serupa. Namun yang paling penting adalah bahwa isi pokok setiap videonya harus berbeda. Nah, ini adalah contoh konten yang dianggap layak untuk dimonetisasi. Di sini dijelaskan ada intro dan outro yang sama untuk semua video. Ini diperbolehkan. Tetapi sebagian besar konten di sepanjang durasinya harus berbeda. Konten yang sangat mirip, tetapi setiap video secara khusus membahas karakteristik subjek yang Anda tampilkan. Berikutnya yang diperbolehkan adalah klip singkat yang menampilkan beberapa objek mirip yang diedit menjadi satu dan disertai penjelasan tentang keterkaitannya. Kemudian konten yang dianggap tidak layak dimonetisasi yaitu konten yang secara eksklusif menampilkan pembacaan materi lain yang bukan karya Anda sendiri, seperti teks dan situs atau feed berita. Kemudian berikutnya, lagu yang dimodifikasi sehingga nada dan temponya berubah, tetapi identik dengan lagu aslinya. Ini juga tidak boleh. Konten berulang yang mirip atau tidak berfaedah dengan nilai edukasi, kualitas komentar atau narasi yang rendah. Nah, ini juga tidak diperbolehkan ya teman-teman. Konten yang dibuat berdasarkan template, diproduksi massal atau dihasilkan secara terprogram. Kemudian slideshow atau gambar atau teks scroll dengan sedikit tanpa nilai edukasi, komentar atau narasi. Ya, itu tadi penjelasan resmi dari YouTube ya, yang saya ambil atau saya kutip dari bantuan YouTube. Namun pada intinya bisa saya simpulkan di sini adalah garis besarnya teman-teman, ketika membuat konten, meskipun konten berulang ini ada yang diperbolehkan, namun yang perlu diketahui adalah istilah konten berulang ini sumber videonya tidak hanya berdasarkan video yang dari luar saja. Bisa jadi konten berulang ini adalah sumber videonya dari video Anda sendiri. Misalnya, Anda mengulang-ulang video pada
setiap video Anda. Itu juga tidak diperbolehkan masuk kepada kategori konten berulang. Ya, teman-teman, termasuk juga tadi membacakan berita, termasuk juga yang perlu dihati-hati adalah penggunaan Google Voice atau teks yang dirubah ke suara menjadi suara Google. Itu ketika diulang-ulang di channel Anda itu juga akan rawan masuk pada kategori konten berulang. Ya, teman-teman mohon dihati-hati. Nah, berikutnya kita akan menjelaskan tentang Google Search Console itu apa, agar kita bisa paham. Nah, di sini dijelaskan teman-teman tentang Google Search Console. Google Search Console adalah layanan gratis yang ditawarkan oleh Google untuk membantu Anda mempertahankan dan memecahkan masalah kehadiran situs Anda di Google penelusuran. Anda tidak harus mendaftarkan ke Google Search Console agar situs Anda dicantumkan di hasil Google penelusuran. Namun, Search Console dapat membantu Anda untuk memahami dan meningkatkan cara Google melihat situs Anda. Search Console ini menawarkan fitur dan laporan untuk tindakan berikut. Memastikan bahwa Google tidak menemukan atau mengcrawl situs Anda. Berikutnya, memperbaiki masalah pengindekan dan meminta pengindekan ulang untuk konten baru atau yang diperbarui. Melihat data traffic Google penelusuran untuk situs Anda. Seberapa sering penelusur mengklik untuk query tersebut, dan banyak lagi yang lainnya. Menerima pemberitahuan saat Google menemukan masalah pengindekan spam atau masalah lain di situs Anda. Menampilkan situs di mana saja yang menautkan situs Anda. Memecahkan masalah yang terkait AMP atau kegunaan seluler dan fitur penelusuran lainnya. Jadi ini istilahnya teman-teman, Google Search Console ini adalah sebuah alat pencari yang di Google yang bisa mengindeks halaman sebuah situs ataupun halaman sebuah video kalau di YouTube ya, atau halaman channel yang menampilkan seberapa banyak gambar-gambar yang mirip atau video-video yang mirip yang digunakan oleh orang lain atau yang digunakan dari situs kita dan sebagainya, sehingga terdeteksi di situ bahwa adanya konten berulang dari sini. Jadi Google Search Console ini bisa mendeteksi adanya konten berulang karena dia mengindeks berdasarkan metadata dengan kemiripan gambar dan lain-lain, sehingga bisa mendeteksi ketika ada yang menggunakan ulang atau konten tersebut diulang-ulang oleh orang lain yang bersumber mengambil data dari channel kita atau situs orang lain, ketahuan dari sini ya teman-teman. Baiklah teman-teman, berikut ini adalah satu contoh channel yang tidak disetujui monetisasinya karena mempunyai konten yang digunakan ulang. Nah, kita akan lihat konten yang digunakan ulang ini seperti apa. Konten yang digunakan ulang yang dianjurkan atau yang bisa dimonetisasi adalah konten yang dianggap layak untuk dimonetisasi adalah revisi yang dibumbui humor atau analisis pada konten yang bukan karya asli Anda. Ini boleh. Klip dari konten orang lain yang sebagian besar dari ulasan kritis, ini juga diperbolehkan. Kemudian adegan suatu film yang dialog atau sulit suaranya telah dirubah, ini juga diperbolehkan. Cuplikan ulangan atau suatu pertandingan olahraga di mana Anda menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh suatu pemain yang mengakibatkan kemenangan atau kekalahan, ini juga diperbolehkan. Kemudian video reaksi berisi komentar Anda terhadap video yang aslinya, ini juga diperbolehkan. Hasil edit rekaman video karya kreator lain yang telah Anda tambahi jalan cerita atau komentar, ini juga diperbolehkan. Dan hal-hal yang dilarang adalah video singkat yang Anda kompilasi dari berbagai situs media sosial, ini tidak boleh. Koleksi lagu dari artis meskipun Anda telah mendapatkan izin dari mereka, ini juga tidak boleh. Klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit Anda diedit menjadi satu dengan sedikit atau tanpa narasi, ini juga tidak boleh. Konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain, promosi konten orang lain meskipun Anda telah mendapatkan izin mereka, itu juga tidak boleh. Jadi teman-teman, dari pelajaran tadi yang kita lihat dari forum bantuan YouTube, kesimpulannya adalah kita sangat sulit untuk membedakan mana konten yang digunakan ulang
dan mana konten yang berulang karena penjelasannya hampir sama. Namun di video ini saya akan mencontohkan beberapa hal yang kita tidak usah melihat mana yang berulang atau mana yang digunakan ulang karena keduanya hampir sama-sama mirip. Namun hal-hal yang tidak diperbolehkan diantaranya adalah mengulang-ulang video di satu channel atau channel kita sendiri, itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian kita mengupload video karya orang lain di channel kita, itu juga tidak diperbolehkan. Mengupload video dari platform digital lain, itu tidak boleh, misalnya dari YouTube, dari Semul, atau dari apa, itu juga tidak diperbolehkan. Terus kemudian banyak hal yang tidak dijelaskan di sini, yang intinya konten berulang atau konten yang digunakan ulang ini bisa bersumber dari video orang lain atau karya orang lain, bahkan juga bisa berasal dari video kita sendiri. Nah, misalnya ada yang bertanya, kalau misalnya saya melihat ada beberapa konten dari media sosial, contohnya Semul bisa dimonetisasi, itu bagaimana kok bisa? Nah, teman-teman, Anda boleh saja menggunakan konten reupload seperti video karaoke dari aplikasi Semul atau aplikasi manapun ya, itu boleh saja dipergunakan. Tetapi yang perlu Anda ketahui, Anda harus paling tidak mampu menguasai editing yang bagus. Setidaknya adalah logo atau watermark yang ada pada aplikasi itu tidak nampak, dan kemudian hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa video ini tidak pernah diupload oleh orang lain. Tetapi yang perlu Anda ketahui, misalnya kita mengupload sebuah konten karaoke Semul ya, meskipun yang karaoke itu adalah kita sendiri, tetapi yang perlu Anda ketahui, ketika itu terjadi biasanya ada 2 pelanggaran yang akan kita dapatkan. Yang pertama adalah konten berulang atau konten yang digunakan ulang, karena bisa jadi video tersebut sudah dipergunakan orang lain atau pernah diupload orang lain, meskipun yang Anda upload itu adalah yang menyanyi atau yang menampilkan wajah adalah Anda sendiri. Tetapi perlu Anda ketahui, di situ juga ada pelanggaran yang berupa hak cipta, yang bisa jadi itu adalah video yang mengandung unsur lagu atau musik yang merupakan karya orang lain. Jadi kalau dilemanya kita mengupload video dari orang lain, ada 2 pelanggaran yang akan terjadi. Video itu merupakan mengandung konten hak cipta berupa musik atau video itu sendiri, atau bisa jadi itu pelanggaran yang berupa konten berulang atau konten yang digunakan ulang karena konten itu pernah digunakan atau diupload oleh orang lain. Jadi mohon hindari teman-teman, selama kita belum monetisasi, sebaiknya pelanggaran hak cipta atau konten berulang ini harus dihindari. Karena pada dasarnya, berdasarkan pengalaman saya sendiri, konten berulang ini lebih susah terdeteksi. Karena ini akan muncul setelah kita akan pengajuan monetisasi. Begitu pengajuan monetisasi, tidak ada keterangan apapun di channel kita, artinya tidak ada pelanggaran apapun. Namun setelah ditinjau beberapa hari, baru akan muncul pemberitahuan bahwa di channel kita mengandung unsur konten berulang atau konten yang digunakan ulang. Ini berbeda dengan konten yang ketika melanggar hak cipta. Karena dari awal pelanggaran hak cipta itu akan nampak ketika kita mengupload sebuah video yang melanggar konten hak cipta, maka di situ otomatis sudah muncul pemberitahuannya. Tapi yang pelanggaran yang berupa konten berulang atau konten yang digunakan ulang ini tidak muncul pada saat kita upload video, namun akan muncul ketika kita pengajuan monetisasi. Jadi saran saya teman-teman, jika Anda terpaksa menggunakan konten berulang atau konten yang digunakan ulang atau konten yang mengandung klaim hak cipta, lakukanlah setelah Anda monetisasi. Taruhlah kita mengandung unsur klaim hak cipta di video kita. Kita mungkin akan bisa berbagi dengan pemilik hak cipta karena video kita otomatis akan dimonetisasi dan akan berbagi dengan hak cipta, ataupun taruhlah kita tidak berbagi dengan pemilik hak cipta, setidaknya kita mempunyai video yang bisa lebih populer atau terkenal dibandingkan video-video yang lain karena bantuan daripada klaim hak cipta tersebut, karena mungkin sumbernya adalah dari artis dan sebagainya. Tetapi video-video yang dengan konten berulang ini murni adalah kebijakan daripada YouTube yang mendeteksi bahwa video Anda berulang. Kalau klaim hak cipta ini dasarnya adalah dari laporan pemilik hak cipta,
Tetapi kebijakan konten berulang atau digunakan ulang ini adalah 100% kebijakan dari YouTube itu sendiri. Jadi konten berulang dan konten yang digunakan ulang ini sangat-sangat rumit teman-teman untuk Anda hindari. Jangan mencoba-coba untuk masalah ini kecuali Anda sudah monetisasi. Oke teman-teman, tadi sudah saya sampaikan tentang konten yang digunakan ulang dan konten yang berulang. Sampai jumpa di video-video berikutnya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.